Buku yang akan Anda dengarkan ini tidak ditulis untuk mengajar, tidak dimaksudkan untuk memengaruhi, dan tidak dirancang untuk dibaca oleh siapapun. Meditations adalah catatan pribadi, tulisan seorang manusia yang kebetulan memegang kekuasaan tertinggi, namun bergulat dengan pertanyaan yang sama seperti manusia lainnya. Bagaimana hidup dengan benar di tengah dunia yang tidak selalu adil? Marcus Aurelius menulis buku ini bukan sebagai kaisar Romawi, melainkan sebagai individu yang berusaha menjaga kejernihan pikirannya di tengah tanggung jawab, konflik, dan kefanaan hidup. Karena itu, Meditations tidak berbentuk argumen yang rapi. Ia hadir sebagai pengingat-pengingat singkat. Sebagian terasa berulang, sebagian terdengar keras pada diri sendiri. Namun, justru di sanalah kekuatannya. Buku ini adalah latihan batin, latihan untuk mengendalikan pikiran ketika keadaan tidak dapat dikendalikan. Latihan untuk tetap berpegang pada kebajikan ketika dunia menawarkan kemarahan, kesombongan, dan keputusasaan. Marcus Aurelius tidak menjanjikan kebahagiaan. Ia tidak menawarkan pelarian dari penderitaan. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk menghadapi hidup apa adanya, dengan rasionalitas, penerimaan, dan tanggung jawab moral. Pendahuluan ini penting untuk dipahami. Meditations bukan buku yang dibaca cepat. Ia bukan pula teks yang menenangkan secara instan. Ia bekerja secara berlahan, melalui perenungan dan pengulangan. Setiap bagian ditulis sebagai dialog batin, seolah-olah penulis sedang berbicara kepada dirinya sendiri agar tidak terseret oleh emosi, tidak mabuk oleh pujian, dan tidak hancur oleh kesulitan. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak berkuasa atas peristiwa, tetapi selalu berkuasa atas penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dan di sanalah, menurut Stoikisme, letak kebebasan manusia. Meditations tidak mengajak kita menjadi orang luar biasa. Ia mengajak kita menjadi manusia yang selaras dengan akal, alam, dan kebajikan. Dan dari kesadaran inilah, catatan-catatan untuk diri sendiri ini dimulai, sebagai teman hening bagi siapapun yang ingin menjalani hidup dengan lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab. Book 1. Refleksi tentang teladan dan pembentukan karakter. Pada bagian pertama ini, Marcus Aurelius tidak membahas teori filsafat atau prinsip abstrak. Ia memulai dengan sesuatu yang jauh lebih konkret, rasa syukur. Buk 1 berisi pengakuan tentang orang-orang yang telah membentuk dirinya, orang tua, guru, sahabat dan teladan hidup, serta kebajikan yang ia pelajari dari masing-masing. Dari ayah dan kakeknya, ia belajar tentang integritas, ketenangan, dan kesederhanaan dalam menjalani peran. Bukan kemewahan yang dikejar, melainkan kehormatan dalam bertindak. Dari para guru, Marcus Aurelius menyerap disiplin berpikir, kesabaran dalam belajar, dan penghargaan terhadap akal sehat. Ia menekankan pentingnya tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini. Dari orang-orang terdekatnya, ia belajar tentang keadilan, kesamaan hak, dan kemampuan untuk tetap manusiawi di tengah tekanan dan kekuasaan. Buk 1 ini memperlihatkan satu hal penting. Bagi Marcus Aurelius, karakter tidak lahir secara kebetulan. Ia dibentuk melalui pengamatan, peniruan teladan yang baik, dan latihan batin yang konsisten. Tidak ada kesombongan dalam pengakuan ini. Justru sebaliknya, dengan mengingat siapa saja yang berperan dalam pembentukan dirinya, Marcus Aurelius menempatkan diri sebagai bagian dari rantai kemanusiaan, bukan sebagai pusat segalanya. Bagian ini juga menjadi pengingat halus bahwa kebajikan jarang lahir dari teori semata. Ia tumbuh dari contoh nyata, dari perilaku sehari-hari yang diamati dan diinternalisasi. Buk 1 berfungsi sebagai fondasi moral bagi seluruh catatan berikutnya. Sebelum berbicara tentang kematian, penderitaan, atau ketenangan batin, Marcus Aurelius terlebih dahulu menegaskan sumber pembentukan karakternya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa apapun yang akan ia hadapi, ia telah dibekali dengan teladan kebajikan yang cukup untuk menjalani hidup dengan benar. Dan dari rasa syukur inilah, catatan-catatan selanjutnya berkembang, bukan sebagai keluhan terhadap dunia,
melainkan sebagai upaya untuk tetap hidup selaras dengan kebajikan yang telah ia pelajari. Buk 2. Kesadaran diri dan tugas moral. Pada buk 2 ini, Marcus Aurelius memulai catatannya dengan pengingat yang tegas namun jujur tentang realitas kehidupan manusia. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap hari ia akan berhadapan dengan orang-orang yang kasar, egois, tidak sabar, atau tidak adil. Bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai persiapan batin. Marcus Aurelius menegaskan bahwa perilaku buruk orang lain lahir dari ketidaktahuan mereka tentang apa yang benar dan baik. Karena itu, ia menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Buk 2 menempatkan tugas moral sebagai pusat kehidupan manusia. Sebagai makhluk rasional, manusia dipanggil untuk hidup selaras dengan akal dan alam, bukan dengan dorongan emosi sesaat. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa ia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, bersikap adil, sabar, dan kooperatif bukan pilihan tambahan, melainkan bagian dari kodrat manusia. Bagian ini juga menekankan pentingnya menjaga pikiran tetap jernih. Gangguan eksternal, pujian, celaan, kesulitan, dan kenikmatan tidak memiliki kuasa atas batin kecuali kita mengizinkannya. Marcus Aurelius menulis sebagai latihan harian untuk memisahkan apa yang berada dalam kendalinya dan apa yang tidak. Hanya penilaian dan tindakannya sendiri yang benar-benar berada di bawah kekuasaannya. Buk 2 mengajarkan bahwa tugas utama manusia bukanlah mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan respons batinnya terhadap dunia. Ia menutup refleksi ini dengan penegasan sederhana namun mendalam, bahwa hidup yang baik dapat dijalani kapan saja, dalam keadaan apapun, selama seseorang setia pada kebajikan dan akal sehat. Dan dari kesadaran tentang tugas inilah, Marcus Aurelius melanjutkan catatannya, menuju refleksi yang lebih dalam tentang pikiran, kefanaan, dan makna hidup itu sendiri. Buku ketiga. Kendali pikiran dan integritas diri. Pada buku ketiga ini, Marcus Aurelius mengarahkan perhatian sepenuhnya ke dalam diri, ke wilayah yang menurut Stoikisme paling menentukan kualitas hidup manusia, pikiran. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mencederai jiwa, kecuali jiwa itu sendiri. Peristiwa eksternal tidak membawa nilai baik atau buruk, hingga pikiran memberi penilaian atasnya. Karena itu, tugas utama manusia adalah menjaga pikiran tetap selaras dengan akal dan kebajikan, bukan membiarkannya dikuasai oleh kemarahan, ketakutan, atau hasrat yang tidak terarah. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa hidup manusia singkat dan waktu yang tersedia terbatas. Maka, tidak ada alasan untuk menunda hidup yang benar. Kebajikan tidak perlu ditunggu, ia dapat dijalani sekarang, dalam keadaan apapun. Buku ketiga juga menekankan pentingnya integritas batin. Hidup yang baik tidak ditentukan oleh apa yang terlihat oleh orang lain, melainkan oleh keselarasan antara pikiran, niat, dan tindakan. Ia menolak kehidupan yang terpecah, di mana seseorang berpura-pura bijak di luar, namun kacau di dalam. Bagi Marcus Aurelius, ketenangan sejati hanya lahir ketika batin tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Bagian ini juga mengingatkan bahwa pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk mengembara, menciptakan kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Stoikisme mengajak kembali ke saat kini, satu-satunya waktu di mana kebajikan dapat dipraktekkan. Marcus Aurelius menulis sebagai pengingat keras bagi dirinya sendiri. Jangan menyia-nyiakan hidup dengan keluhan, perbandingan, atau pencarian pengakuan. Hidup yang baik, menurutnya, sederhana dalam prinsip, namun menuntut disiplin dalam praktik. Berpikir jernih, bertindak adil, dan menerima apa yang berada di luar kendali
dengan lapang dada. Buku ketiga menutup dengan penegasan bahwa selama pikiran dijaga tetap jujur, rasional, dan selaras dengan alam, tidak ada keadaan eksternal yang benar-benar dapat merusak manusia. Dan dari fondasi kendali batin inilah, Marcus Aurelius melangkah ke refleksi berikutnya, tentang kefanaan, perubahan, dan keteguhan menghadapi dunia yang terus bergerak. Buk 4. Ketidakkekalan dan ketahanan batin. Pada buk 4 ini, Marcus Aurelius berulang kali menghadapkan dirinya pada satu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Segala sesuatu berubah, dan segala sesuatu akan berlalu. Ia mengingatkan dirinya bahwa apapun yang hari ini tampak penting, jabatan, reputasi, harta, bahkan tubuh, akan segera kehilangan bentuk dan maknanya. Bukan sebagai alasan untuk putus asa, melainkan sebagai latihan untuk tidak melekat secara berlebihan. Ketidakkekalan, bagi Marcus Aurelius, bukan musuh kehidupan. Ia adalah sifat alamiah dunia. Menolak kenyataan ini hanya akan melahirkan kecemasan dan kemarahan. Buk 4 mengajak pikiran untuk melihat hidup dari jarak tertentu. Dari sudut pandang yang lebih luas, banyak hal yang kita anggap serius ternyata singkat dan rapuh. Dengan perspektif ini, emosi menjadi lebih tenang dan penilaian menjadi lebih jernih. Marcus Aurelius menegaskan bahwa penderitaan seringkali tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita bahwa peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi. Stoikisme tidak meminta kita menyangkal rasa sakit. Ia mengajarkan untuk tidak menambah beban dengan penolakan mental terhadap apa yang tidak dapat diubah. Buk 4 juga menekankan pentingnya kembali pada saat kini. Masa lalu telah selesai, masa depan belum ada. Satu-satunya wilayah di mana kebajikan dapat dijalani adalah saat ini. Dalam menghadapi perubahan, Marcus Aurelius mengingatkan dirinya untuk tetap teguh pada karakter. Keadaan boleh berubah, namun keadilan, kejujuran, dan pengendalian diri tidak bergantung pada keadaan. Bagian ini berfungsi sebagai latihan ketahanan batin. Dengan menerima ketidakkekalan, manusia tidak menjadi pasif, melainkan bebas dari ketakutan berlebihan dan harapan yang tidak realistis. Buk 4 menutup dengan kesadaran sederhana namun kuat, bahwa hidup yang baik tidak diukur dari lamanya waktu, melainkan dari kualitas kebajikan yang dijalani di dalamnya. Dan dari pemahaman tentang perubahan inilah, Marcus Aurelius melanjutkan refleksinya, menuju penguatan sikap batin dalam menghadapi dunia sosial yang penuh tantangan. Buk 5. Disiplin diri dan tindakan sehari-hari. Pada Buk 5 ini, Marcus Aurelius memulai refleksinya dari situasi yang sangat manusiawi, keengganan untuk bangun dan menjalani hari. Ia menegur dirinya sendiri ketika muncul keinginan untuk berlama-lama dalam kenyamanan, menghindari tugas, atau menunda tanggung jawab. Bukan dengan nada keras, melainkan dengan logika yang tenang. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia diciptakan untuk bertindak. Sebagaimana lebah bekerja sebagai lebah dan burung hidup sebagai burung, manusia menjalani kodratnya ketika ia menggunakan akal dan berbuat sesuai kebajikan. Buk 5 menekankan bahwa kemalasan bukan sekadar soal fisik, melainkan persoalan sikap batin. Ketika pikiran menolak tugas hidupnya, ia sedang menjauh dari kodrat rasionalnya sendiri. Bagian ini juga mengajarkan pentingnya memulai hari dengan kesiapan mental. Marcus Aurelius menasihati dirinya untuk mengantisipasi kesulitan, bukan agar menjadi pesimis, melainkan agar tidak terkejut dan kehilangan kendali emosi. Ia mengingatkan bahwa hari akan dipenuhi oleh tuntutan, gangguan, dan interaksi yang tidak selalu menyenangkan. Namun semua itu tidak perlu merusak ketenangan batin jika pikiran telah dipersiapkan sebelumnya. Buk 5 juga menegaskan bahwa tindakan kecil memiliki nilai moral yang besar jika dilakukan dengan niat yang benar. Tidak ada pekerjaan yang hina jika ia dijalani dengan keadilan, ketulusan, dan pengendalian diri. Marcus Aurelius kembali menekankan perbedaan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak.
Usaha, sikap, dan niat selalu berada dalam kendali. Hasil dan respons orang lain tidak. Dengan fokus pada tindakan yang benar, seseorang dibebaskan dari kecemasan berlebihan tentang hasil akhir. Kebajikan menjadi cukup pada dirinya sendiri. Book 5 menutup dengan dorongan sederhana namun tegas. Bangun, lakukan tugasmu sebagai manusia, dan jalani hari tanpa mengkhianati akal dan karaktermu. Dan dari disiplin tindakan sehari-hari inilah, Marcus Aurelius melanjutkan refleksinya, menuju penerimaan yang lebih dalam terhadap perubahan dan ketidakpastian hidup. Pada Book 6, Perubahan, Alam dan Penerimaan. Pada Book 6 ini, Marcus Aurelius memperdalam perenungannya tentang perubahan. Bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai hukum alam yang tak terpisahkan dari kehidupan. Ia mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu berada dalam arus perubahan. Apa yang hari ini lahir akan berubah bentuk, dan pada waktunya akan lenyap. Menentang arus ini hanya akan melahirkan kegelisahan. Marcus Aurelius menempatkan manusia sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Individu bukan pusat alam semesta, melainkan unsur kecil dalam tatanan kosmik yang rasional. Kesadaran ini meredam kesombongan dan menenangkan kecemasan. Book 6 menekankan pentingnya menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari keteraturan alam. Penerimaan ini bukan kepasrahan pasif, melainkan kesediaan untuk bekerja sama dengan kenyataan tanpa perlawanan batin yang sia-sia. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa banyak penderitaan manusia lahir dari penolakan mental, keinginan agar dunia berjalan sesuai kehendak pribadi. Stoikisme mengajarkan sebaliknya, menyesuaikan kehendak dengan apa yang terjadi. Bagian ini juga menekankan bahwa kebajikan tetap mungkin dalam keadaan apapun. Tidak ada situasi yang dapat memaksa seseorang untuk berlaku tidak adil, tidak jujur, atau kehilangan pengendalian diri. Marcus Aurelius berulang kali kembali pada kekuatan akal. Akal yang jernih membebaskan manusia dari ilusi nilai palsu, ketenaran, kemewahan, dan pengakuan sesaat. Book 6 mengajarkan cara melihat kehidupan dengan pandangan luas. Ketika dilihat dari kejauhan, banyak konflik kehilangan bobotnya, dan pikiran menjadi lebih ringan. Bagian ini menutup dengan penguatan sikap batin, bahwa ketenangan tidak diperoleh dengan mengubah dunia, melainkan dengan menyelaraskan pikiran pada keteraturan alam. Dan dari penerimaan inilah, Marcus Aurelius melangkah ke refleksi berikutnya, tentang hubungan dengan sesama manusia dan bagaimana menjaga kebajikan di tengah dunia sosial yang tidak sempurna. Buku 7. Relasi Sosial dan Pengendalian Emosi. Pada buku 7 ini, Marcus Aurelius menghadapkan dirinya pada salah satu ujian paling sulit dalam hidup bersama manusia lain. Ia mengakui bahwa manusia sering bertindak tidak adil, tidak masuk akal, atau menyakiti tanpa alasan yang jelas. Namun, menurutnya, keburukan orang lain tidak memberi izin bagi kita untuk meninggalkan kebajikan. Marcus Aurelius menegaskan bahwa kemarahan bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda hilangnya kendali diri. Ketika seseorang membiarkan emosi menguasai pikirannya, ia menyerahkan kebebasan batinnya kepada orang lain. Buku 7 mengingatkan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja sama. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menghindari interaksi. Karena itu, tugas moral kita bukan menjauh dari manusia, melainkan belajar hidup bersama mereka tanpa kehilangan kejernihan akal. Marcus Aurelius mengajak dirinya untuk memisahkan tindakan seseorang dari penilaian pribadi terhadap diri kita. Seringkali, apa yang dilakukan orang lain lebih mencerminkan kondisi batin mereka daripada nilai diri kita. Bagian ini juga menekankan bahwa membalas keburukan dengan keburukan tidak pernah memperbaiki keadaan. Ia hanya memperluas lingkaran kerusakan. Sebaliknya, menjaga ketenangan dan keadilan adalah bentuk kekuatan yang sejati.
Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak kehilangan apapun ketika memilih bersikap adil, bahkan kepada mereka yang tidak bersikap adil kepada kita. Kebajikan tidak berkurang karena dibagikan. Buku 7 juga mengingatkan pentingnya tidak bergantung pada penilaian orang lain. Pujian dan celaan sama-sama rapuh dan sementara. Yang bertahan hanyalah penilaian akal terhadap diri sendiri. Bagian ini menutup dengan kesadaran bahwa kedamaian batin tidak lahir dari dunia yang sempurna, melainkan dari pikiran yang tidak mudah terguncang oleh ketidaksempurnaan dunia. Dan dari keteguhan dalam relasi sosial inilah, Marcus Aurelius melanjutkan refleksinya, menuju pemahaman yang lebih luas tentang waktu, kefanaan, dan posisi manusia dalam keseluruhan kosmos. Buk 8. Waktu, kefanaan, dan perspektif hidup. Pada Buk 8 ini, Marcus Aurelius kembali mengarahkan pikirannya pada satu kenyataan yang tak terelakkan. Waktu terus bergerak, dan hidup manusia sangat singkat. Ia mengingatkan dirinya bahwa sebagian besar kegelisahan lahir dari keterikatan berlebihan pada hal-hal yang sementara. Ketika waktu dilihat secara jernih, ambisi, konflik, dan kekhawatiran kehilangan sebagian besar bebannya. Marcus Aurelius menegaskan bahwa masa lalu telah selesai dan tidak lagi berada dalam kuasa kita. Masa depan belum ada dan tidak layak dikhawatirkan secara berlebihan. Satu-satunya milik manusia adalah saat ini. Dan saat ini cukup untuk hidup dengan benar. Buk 8 menekankan bahwa kehidupan tidak perlu panjang untuk menjadi baik. Kualitas hidup diukur dari konsistensi kebajikan, bukan dari lamanya waktu atau banyaknya pencapaian eksternal. Marcus Aurelius juga mengingatkan betapa cepatnya nama, reputasi, dan ingatan manusia dilupakan. Bahkan, tokoh-tokoh besar masa lalu akhirnya lenyap dari percakapan. Kesadaran ini membebaskan pikiran dari obsesi terhadap pengakuan. Bagian ini mengajarkan cara memandang kehidupan seolah-olah dari ketinggian. Dilihat dari jarak kosmik, masalah pribadi tampak kecil, dan emosi menjadi lebih terkendali. Marcus Aurelius menasihati dirinya untuk tidak menunda hidup yang bermakna. Jika kebajikan dapat dijalani hari ini, tidak ada alasan untuk menunggu esok. Hidup yang baik selalu tersedia di saat kini. Buk 8 menutup dengan penegasan bahwa ketenangan batin lahir ketika pikiran berhenti menuntut dunia menjadi sesuatu yang bukan kodratnya. Dengan menerima keterbatasan waktu dan kefanaan diri, manusia justru memperoleh kebebasan. Kebebasan untuk hidup sederhana, jujur, dan selaras dengan akal. Dan dari perspektif waktu inilah, Marcus Aurelius melangkah ke refleksi berikutnya tentang tanggung jawab sosial dan bagaimana tetap berbuat baik di tengah dunia yang terus berubah. Buk 9. Tanggung jawab sosial dan kebajikan. Pada Buk 9 ini, Marcus Aurelius menegaskan kembali bahwa kehidupan manusia tidak pernah terpisah dari kehidupan sesama. Sebagai makhluk rasional dan sosial, manusia dipanggil untuk berkontribusi pada keteraturan bersama. Hidup yang baik bukanlah hidup yang menarik diri, melainkan hidup yang menjalankan perannya dengan adil dan bertanggung jawab. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa kebajikan sejati selalu tampak dalam tindakan, bukan dalam niat atau kata-kata semata. Berbuat adil, berkata jujur, dan bertindak demi kebaikan bersama adalah ekspresi nyata dari hidup stoik. Buk 9 menekankan bahwa ketika seseorang bertindak benar, ia tidak perlu mengharapkan balasan. Kebaikan tidak memerlukan saksi, nilainya melekat pada tindakan itu sendiri. Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan orang lain tidak membatalkan kewajiban kita untuk tetap berbuat baik. Kebajikan tidak bersyarat pada perilaku lingkungan. Marcus Aurelius menulis bahwa keburukan sering lahir dari ketidaktahuan, bukan dari niat jahat semata. Pemahaman ini membantu meredam kemarahan dan menjaga kejernihan batin dalam relasi sosial.
Bagian ini juga menekankan pentingnya hidup sesuai kodrat. Sebagaimana anggota tubuh bekerja demi kesehatan keseluruhan, demikian pula manusia harus bertindak demi keteraturan sosial. Marcus Aurelius menegaskan bahwa ketika seseorang menjalankan perannya dengan integritas, ia telah melakukan cukup. Ia tidak perlu menguasai hasil, pujian, atau pengakuan. Buk 9 menutup dengan kesadaran bahwa hidup yang baik tidak selalu mudah, namun selalu mungkin. Selama akal memimpin dan kebajikan dijadikan tujuan, manusia tetap berada di jalur yang benar. Dan dari tanggung jawab sosial inilah, Marcus Aurelius melangkah ke refleksi berikutnya, tentang pandangan kosmik, rasionalitas, dan ketenangan batin di hadapan keseluruhan alam. Buk 10. Rasionalitas dan Perspektif Kosmik. Pada buk 10 ini, Marcus Aurelius membawa refleksinya ke tingkat pandangan yang lebih luas, melampaui peristiwa sehari-hari menuju keteraturan kosmik yang melingkupi seluruh kehidupan. Ia mengingatkan dirinya bahwa akal adalah anugerah tertinggi manusia. Selama akal dijaga tetap jernih, manusia tidak kehilangan arah, bahkan ketika keadaan di luar berubah dengan cepat. Marcus Aurelius menekankan bahwa banyak penderitaan muncul bukan dari realitas itu sendiri, melainkan dari opini dan penilaian yang kita lekatkan padanya. Dengan mengoreksi penilaian, beban batin pun berkurang. Buk 10 mengajak pembaca untuk melepaskan ketergantungan pada pengakuan, pujian, dan citra diri. Semua itu bersifat rapuh dan sementara. Yang bertahan hanyalah kejujuran pikiran dan kualitas tindakan. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup yang baik tidak membutuhkan banyak hal. Ia cukup dengan pikiran yang tertata, niat yang lurus, dan tindakan yang selaras dengan kebajikan. Bagian ini juga menegaskan pentingnya melihat diri sebagai bagian kecil dari keseluruhan alam. Ketika ego mereda, kecemasan ikut melemah. Pandangan kosmik memberi jarak yang sehat antara diri dan masalah. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki peran alamiahnya sendiri. Menjalani peran itu dengan baik lebih penting daripada menginginkan peran orang lain. Buk 10 berfungsi sebagai latihan penjernihan batin. Ia mengajak pikiran untuk kembali ke pusatnya. Akal yang tenang, bebas dari kegaduhan emosi dan tuntutan eksternal. Bagian ini menutup dengan penguatan keyakinan stoik bahwa selama seseorang menjaga pikirannya selaras dengan alam dan kebajikan, ia tidak memerlukan perlindungan lain untuk hidup dengan tenang. Dan dari kejernihan rasional inilah, Marcus Aurelius melangkah ke refleksi berikutnya tentang kesiapan menghadapi akhir dan bagaimana menjaga kebajikan hingga batas terakhir kehidupan. Buk 11. Konsistensi moral dan kesiapan menghadapi akhir. Pada buk 11 ini, Marcus Aurelius kembali menegaskan apa yang baginya paling penting ketika segala hal lain disisihkan, bagaimana hidup dijalani dari saat ke saat. Ia mengingatkan dirinya bahwa tidak ada jaminan tentang esok hari. Karena itu, satu-satunya kepastian moral adalah bertindak benar sekarang, tanpa menunggu kondisi ideal atau pengakuan dari siapapun. Marcus Aurelius menekankan bahwa kebajikan harus konsisten. Ia tidak boleh bergantung pada suasana hati, situasi yang menguntungkan, atau sikap orang lain. Keadilan, kejujuran, dan pengendalian diri harus hadir baik dalam kesunyian maupun di hadapan publik. Buk 11 juga membahas cara berbicara dan bertindak dalam kehidupan sosial. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya untuk berkomunikasi dengan jelas, tanpa kepura-puraan, tanpa agresi, dan tanpa keinginan untuk mendominasi. Ia menolak dua ekstrim, sikap keras yang merusak relasi, dan sikap lunak yang mengkhianati prinsip. Keseimbangan dicapai ketika akal memimpin emosi dan tujuan moral tetap menjadi pusat. Bagian ini menegaskan bahwa kematian bukan ancaman bagi hidup yang dijalani dengan benar. Ketika seseorang telah berusaha menjaga kebajikan dalam setiap tindakannya, akhir hidup tidak membawa penyesalan yang mendalam.
Marcus Aurelius mengajak dirinya untuk selalu siap, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan penerimaan tenang. Jika hidup berakhir sekarang, biarlah ia berakhir dalam keadaan pikiran yang jujur dan niat yang lurus. Buk 11 berfungsi sebagai penguatan komitmen moral. Ia menutup ruang kompromi yang sering muncul ketika manusia merasa masih memiliki banyak waktu. Dengan menyadari keterbatasan waktu, setiap tindakan memperoleh bobot etis yang lebih jelas. Tidak ada lagi alasan untuk menunda hidup yang baik. Dan dari kesiapan inilah, Marcus Aurelius melangkah ke catatan terakhirnya. Sebuah penutup yang tenang, menerima, dan sepenuhnya selaras dengan kebajikan yang ia perjuangkan. Buk 12. Penerimaan dan keteguhan akhir. Pada buk 12 ini, Marcus Aurelius menulis dengan nada yang lebih sunyi, bukan karena keputusasaan, melainkan karena kejernihan yang telah matang. Ia tidak lagi berdebat dengan dirinya sendiri. Ia menegaskan apa yang telah lama ia latih, menerima dunia sebagaimana adanya, dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam. Jika sesuatu terasa berat, itu bukan karena alam keliru, melainkan karena penilaian kita belum sepenuhnya selaras dengannya. Buk 12 menekankan bahwa kehidupan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kesetiaan pada kebajikan. Tidak ada peran yang terlalu kecil untuk dijalani dengan benar. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk tetap bersikap adil dan jujur. Marcus Aurelius menegaskan bahwa jiwa manusia memiliki tempat perlindungan yang tidak dapat disentuh oleh dunia luar. Pikiran yang tertata oleh akal. Selama pikiran ini dijaga, tidak ada peristiwa yang benar-benar dapat melukai manusia. Bagian ini juga berbicara tentang kematian tanpa nada dramatis. Kematian dilihat sebagai perubahan bentuk, bukan sebagai kehilangan makna. Sebagaimana daun gugur pada waktunya, demikian pula manusia kembali ke alam. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya untuk tidak menunda kebajikan karena mengharap waktu tambahan. Hidup yang baik tidak membutuhkan durasi panjang. Ia cukup dijalani sepenuhnya pada saat ini. Buk 12 menutup dengan penerimaan yang tenang. Jika hidup berlanjut, jalani dengan kebajikan. Jika hidup berakhir, terimalah sebagai bagian dari alam. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan berlebihan. Hanya kesadaran bahwa hidup telah dijalani sesuai dengan kemampuan akal dan niat yang lurus. Dan dengan nada inilah, Meditations berakhir. Bukan sebagai penutupan yang keras, melainkan sebagai keheningan yang mengundang pembaca untuk kembali ke dirinya sendiri. Penutup, Meditations sebagai latihan hidup sehari-hari. Catatan-catatan ini berakhir tanpa kesimpulan formal, tanpa ringkasan ajaran, dan tanpa ajakan persuasif.